Oke, guys. Eko Kita mau kita belajar apa? Belajar takbir. Oke. Aku jadi ke sini. Bentar. Belum digabungin punya. Oke, kita mulai, guys. Nah, kita lihat dulu buku 1. Buku 1 ini dia, nah ini modul 8 pendapatan dan beban. Jadi kertas kerjanya sendiri itu ada 5 kalau nggak salah. Ini PL3 ya, itu terkait beban operasional. Jadi di sini beban operasional itu dijabarin. Ada gaji, kesejahteraan karyawan, promosi, dan seterusnya. Nah, terus di kertas kerja M2 itu ada utang pajak. Nah, ini schedule utama utang pajak. Terus ada anaknya M21. Ini schedule PPh 21. Ini terkait karyawannya, PPh karyawan. Terus M211 itu terkait nanti dia pelaporan PPh badannya kayaknya. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, jadi langsung ke sini. Nah, kita mulai dari M211 ya, guys. Mana ya, aku bingung. Kebanyakan buka ini. Oh, ini buku 2. Oke, ini M211, jadi kita mau tahu nih, untuk Januari itu tanggal setornya kapan, jumlahnya berapa, tanggal lapornya kapan gitu kan, sampai bulan November. Nah, nanti kita jadi tahu tuh, perusahaan itu udah bayar berapa dan kurangnya berapa. Nah, terus buat buktinya itu bisa dilihat di buku 1. Ini semua bukti pembayaran ya. Nah, ini kode billing, dia jadi Januari sampai November. Nah, itu ada ya. Terus di sini ada bukti penerimaan negara BPN, penerimaan pajak. Nah, itu terus ada lagi nanti dia bukti yang lain. Nah, ini ya. Dia bukti penyampaian SPT elektronik. Jadi kan tadi kan udah bayar. Nah, ini bukti bayarnya. Terus nanti bukti lapornya pakai yang SPT ini. Nah, itu terus ada bukti lagi, guys. Itu apa nih? SPT masa PPh 21. Nah, ini PPh 21. Nah, terus ini daftar pegawai. Nah, ini daftar pegawainya yang dipotong PPh 21 gitu. Nah, oke, jadi gitu. Oke, kita ke M211. Nah, tadi kan M211 ini ya, kita ngecek perusahaan itu bayarnya kapan, setornya, jumlahnya berapa, sama tanggal lapor. Nah, kita berarti cek satu-satu, guys. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, berarti dari sini nih. Ini Februari. Oh iya, betul. Karena SPT buat Januari kan dia di Februari ya. Jadi ini ya 9 Februari 2018, 1.807. Betul ya, tanggal lapornya
Oh, tanggal lapornya nanti, guys. Nah, terus buat Februari 903 2018 jumlahnya 1807. Sama ya. Terus Maret dia ini ya 10 April 2018, terus jumlah setoran juga sama 1807. Terus ini sama lagi 7 Mei untuk yang bulan April. Nah, itu 1807 juga. Nah, itu ada sampai November, guys. Nah, ini 8 Juni 2018 untuk yang SPT masa Mei ya, itu 1807. Terus buat yang 9, nah ini 9 masa Juni, SPT masa Juni itu 9 Juli, dia setornya 1807 juga. Terus ini yang Juli itu dia bayar di Agustus 908, bayarnya 1807 juga. Nah, kayak gitu terus ya. Nah, ini sampai November itu sama sih guys, 1807 semuanya. Jadi kalau di total itu ya 19877. Nah, terus buat tanggal lapornya itu bisa dilihat di sini. Mana ya tanggalnya? Nah, ini tanggal penyampaian ya. Jadi di sini buat Januari, ini kan masa Januari nih, masa pajak 0101 berarti Januari. Nah, itu dia penyampaiannya di ini 9 Februari. Itu udah sesuai. Terus selanjutnya masa 2 itu Februari, itu ada di 9 Maret. Nah, ini 9 Maret 2018. Nah, itu kayak gitu ya guys, dicek satu-satu sampai November gitu. Nah, terus kalau udah kan kita udah nyelesain nih M211. Nah, terus kita ke sini M2.1. Nah, buat yang M2.11, M2.1 itu kita lihat di oh, di bawah kayaknya ya buktinya. Ya betul. Ini ada formulir namanya 1721A1. Itu ini ya guys, bukti potongnya ya, bukti potong PPh 21-nya. Nah, buat ini karyawannya itu berarti di sini. Coba kita lihat. Nah, yang Distri, Wansen, Sugeng, Yadi, Catherine, Daniel, Vivian, Nehermia, Utomo, Jeremia, Janet, Larissa, Olivia, Patricia, Iwan. Terus masa kerjanya juga ada, itu kita salin aja ya yang M211 tadi. Udah kayak gini, ada yang dari Januari sampai Desember, ada yang Juli sampai Desember, terus ada yang Maret sampai Desember, April, Desember, November, Desember, sama Februari, Desember. Nah, yang lain itu Januari sampai Desember. Nah, terus ini statusnya juga udah ada ya di kertas kerjanya. Ada K1, K3, TK, dan seterusnya. Nah, terus penghasilan bruto per tahun itu juga udah ada di mana ya? Di sini. Nah, ini terlalu banyak bukti guys, jadinya agak lama ya scroll. Mana ya? Nah, ini ya. Ini ya di sini ya. Ya, kalian salin aja ya. Jadi statusnya K1, K3, TK, dan seterusnya ya sampai si Iwan ini TK. Terus penghasilan bruto juga ini tinggal disalin semuanya 1,2 juta, 96, 96, 108, dan seterusnya. Ini disalin semua. Terus THR juga ditambahin guys. 15 juta, 8 juta, 8 juta, 9 juta, dan seterusnya ya sampai bawah. Nah udah kan, berarti habis itu kita cari nih total penghasilannya. Nah itu penghasilan bruto per tahun ditambah THR. Nah udah kita drag aja sampai bawah. Nah gitu kan. Nah, terus biaya jabatan, kalian masih ingat nggak guys? Jadi kan tiap ini ya buat pegawai itu ada biaya jabatan itu 500.000 per bulan ya. Jadi
Bentar, 5% maksudku, 5% ya. 5% dikalikan PH brutonya. Nah, tapi ada maksimalnya di sini. Maksimalnya itu 6 juta gitu. Berarti tiap bulan cuma boleh 50. Ya, ini kenapa lagi? Nah, ya, gini ya, 5% kali PH brutonya. Nah, maksimalnya itu 6 juta gitu. Jadi kalau dia jabatannya lebih dari 6 juta, ya maksimalnya cuma boleh 6 juta. Nah, ya berarti kan tiap bulan kan maksimalnya 500.000 kan. Nah, gitu ya. Nah, udah kayak gitu di drop aja sampai bawah kan. Nah, ini yang 6 juta cuma satu orang ya di istri. Nah, terus buat yang BPJS ya. Nah, itu karena kita nggak punya informasi di sini ya, nggak ada kayak misalkan dibayar perusahaan atau bayar sendiri atau berapa persen dari dipotongnya itu kan nggak ada ya. Nah, jadi dari asumsi kelompokku, Cipa sama Eca itu asumsinya kita ngambil angka yang ada di SPT-nya, guys. Mana ya SPT-nya? Ini punya siapa nih? Ini distri. Nah, ya kita ngambil dari yang SPT pegawainya, guys. Jadi kan di sini distri ya. Nah, di sini distri. Nah, distri itu dia iurannya, kita ngambil ini iuran pensiun 7.215.000. Nah, terus, nah ini nih, angkanya ini nih. Ini sama ini. Nah, itu ya. Kita ngambilnya iuran pensiun atau ini iuran THT atau JHT. Soalnya kita nggak punya info terkait BPJS-nya. Nah, gitu. Nah, buat yang lain juga gitu. Nah, tapi di sini kan cuma ada 5 pegawai kan yang kena pajak ya. Nah, jadi yang lainnya itu ya udah dikosongin aja gitu. Karena kan nanti nggak ngaruh juga ya, karena dia nggak bayar PPh 21 kan. Nah, cuma 5 orang ya. Nah, di sini habis di istri itu 1 sen. 1 sen itu berapa di sini? Iuran pensiun atau iuran THT JHT. Nah, di sini 1 sen itu dia 3.848. Nah, itu terus di sini juga 3 juta. Mana ya? Oh, ini guys. Oke, kecil banget soalnya. Nah, ini 3.848.000. Nah, kayak gitu. Terus lanjut lagi di sini ada Sugeng. Sugeng itu dia bayarnya iuran pensiun atau THT JHT itu 3.848. Angkanya tuh ini nih, 3.848. Nah, itu. Terus lanjut lagi ada si siapa nih? Yadi. Nah, jadi bayar berapa ya? Iuran pensiun atau iuran THT JHT 4.329. Nah, terus terakhir dia ada Daniel. Daniel dia bayar berapa nih guys? 3.367 ya. Nah, gitu ya. Nah, udah kan kita udah masukin tuh iuran BPJS. Nah, itu jumlah penghasilannya itu total penghasilan terus dikurangi biaya jabatan, dikurangi BPJS-nya. Nah, nanti kita ketemu tuh jumlah penghasilannya. Nah, terus PTKP. Nah, buat PTKP ya tinggal masukin ya. Kalau K1 berarti 63 juta, K3 72, dan seterusnya. Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa ini ya, lihat lagi materi pajak. Nah, ini kalau nggak di draft deh, beda-beda soalnya. Nah, gitu ya. Kalau TK 54, 54, K1 berarti 63, dan seterusnya. Terus PHKP, PHKP itu didapatkan dari ini ya, jumlah penghasilannya dikurangi PTKP-nya. Nah, jadi kan ada penghasilan kena pajak. Nah, terus kalau misalkan ada di bawah PTKP, berarti ya udah dia nggak ada penghasilan kena pajaknya gitu. Di ini aja, nol aja gitu. Artinya dia nggak ada yang kena pajak penghasilannya gitu kan. Nah, di sini cuma ada 5 orang nih yang kena pajak. Nah, terus kita hitung PPh 21-nya. Nah, kalau yang versi auditor itu yang ini ya. Jadi di sini kan dia, oh ya, buat tarifnya sendiri kan kita pakai tarif yang lama soalnya asumsinya itu ini kan periode auditnya tahun ini ya 2018 ya. Oh ya, ya 2018. Nah, kita pakainya tarif yang masih lama. Jadi kalau 0
kalau PHKP-nya 0 sampai 50, 0 sampai 50 juta itu 5%. Terus 50 sampai 250 gitu ya. Nah, itu selanjutnya 15%. Dan seterusnya. Di sini cuma sampai 100 ini ya. 118. Berarti nanti kita kurangi dulu sama 50 juta, terus itu yang dikali sama 5%. Berarti kan yang dikali 15%. Nah, yang dikali 15% kan yang 68785. Nah, yang 50 juta nanti kita kali sama 5%. Nah, sisanya kita di sini yang one cent sama Sugeng kita langsung kali 5%. Terus yang Yadi juga, yang Yadi kayak distri, dia dikurangi dulu sama 50 juta, terus dikali 15%. Di situ yang 50 juta langsung dikali 5%. Nah, si Daniel langsung aja dikali 5%. Nah, terus di sini ada beda, guys. Kalau yang PPh 21 menurut klien, itu ada di mana ya? Di sini ada kayaknya. Bentar. Dia distri namanya. Distri. Kalau distri itu di atas. Nah, yang distri itu dia di sini 14 juta 167.750. Padahal menurut perhitungan auditor itu ini 12 juta 817.750. Berarti ada selisih nanti. Selisihnya langsung kurangnya aja gitu. Nah, terus buat ini udah sama, si One Cent udah sama, si Sugeng udah sama, si Yadi ya, Yadi ada beda di sini. Nah, Yadi dilihat bukti potongnya mana Yadi. Nah, ini Yadi ya. Nah, si Yadi itu dia di sini 2 juta ini ya, 2 juta. Nah, ini PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Itu di sini 2.923. Bentar. Kok ini ya? Oh, kayaknya bentar guys. Kayaknya 10 juta dari mana nih? Apa ini ada di sini ya? Aku lupa angkanya dari mana guys. Nah. Atau kebalik aku ya. Bentar, mana ya guys? Itu tadi ada tabel PPh 21. Oh, ini ya, ini. Ya. Oh ya, menurut klien itu 10. Oh iya, kita ambil dari ini aja juga bisa ya. Iya, langsung aja guys ambil di sini ya tadi ya. Nah, ini kalau ya di 10.213.140. Nah, tapi setelah kita hitung harusnya itu 2923.150. Berarti nanti ada selisih. Terus si Daniel ini udah sama. Si Daniel udah 1004.150. Gitu. Nah, berarti nanti ada ini catatan pemeriksaan. Nah, ternyata itu yang di istri itu ada salah PTKP yang menyebabkan PPh 21-nya itu berbeda. Nah, tadinya dia PTKP-nya dia 54 juta, guys. Nah, makanya tadi kalau PTKP-nya 54 juta, itu PPh 21-nya yang menurut klien ini 14 juta 167.750. Nah, ini kan udah jelas K1 ya di sini ya. K1, tapi PTKP-nya tadi salah gitu. Kesalahannya di situ sih. Nah, terus kalau yang perbedaannya lagi itu sih ya itu bedanya karena apa ya? Bukan PTKP sih guys. Itu kayaknya salah hitung aja dari PT Subusnya. Nah, gitu. Nah, terus kan di sini PPh 21 yang telah disetor Januari sampai November itu 19 juta 877.000. Terus PPh 21 yang belum disetor menurut klien itu 8.703.250. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, terdapat kesalahan atas perhitungan. Nah, ini yang distri tadi ya, yang semula sebesar 14.167.750 harusnya itu 12 juta
817.750. Nah, terus buat yang jadi itu mula-mula kan tadi 10 juta tuh menurut saya. Nah, harusnya itu cuma 2.900.000. Nah, terus ada ini nih, nanti ada jurnal koreksi berarti. Nah, kan PPh satu yang harus dipotong kan ini ya, guys. Totalnya ini. Total menurut auditornya 19.940.250. Nah, tapi yang udah disetor itu dia udah setor 19.877.000. Nah, angka yang di sini nih. Ini yang telah disetor nih, telah disetor. Nah, itu. Nah, jadi untuk bulan Desember kurangnya berapa? Ya, kurangnya ya tinggal kurang aja ini. Yang harus dipotong kan 19.950.000 sekian gitu. Nah, terus yang telah dipotong itu 19.877.000. Berarti masih kurang 63.250. Nah, terus kok bisa kayak gini jurnalnya? Nah, itu ada di sini, guys. Ya. Oh, ini yang digabung tadi, guys. Oh, ada info di soalnya. Nah, di sini ya, mana ya? Yang Nah, nih. PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat pada akun beban lain-lain sebesar 19.877.000. Jadi untuk PPh yang telah disetor itu dicatatnya di beban lain-lain, guys. Berarti kan ya salah ya, harusnya bukan di akun ini gitu. Nah, jadi kita sekalian jurnal aja di sini. Nah, karena asal mulanya kayak gini nih, beban lain-lain 28.580.250 yang telah dibayar kan 19.877.000. Berarti kan utangnya di sini menurut klien itu kan 8.703.250 kan. Nah, tapi seharusnya beban gajinya itu tadi cuma ini 19 juta. Nah, ini 19 juta 940.250. Nah, yang udah disetor itu 19 juta 877. Berarti kurangnya itu cuma 63.250. Ini ya. Ini dikurang. Nah, dah. Nah, berarti ada koreksi beban gaji 19 juta 940.250, terus utang PPh 21 yaitu di sini utangnya kebesaran nih. Nah, utangnya dikurangi ya. Jadi di sini di debit 8.640.000. Terus beban lain-lainnya di reklas karena bukan ke sini akunnya. Nah, gitu. Nah, itu asal mulanya jurnal koreksi ini, guys. Oke, terus M211 udah, M21 udah, tinggal M2 ya. Oh ya, di sini kan tadi kita baru yang PPh 21 ya. PPh 21, terus ini udah ya tadi ya. Menurut klien kan utangnya 28.540 sekian. Terus harusnya itu 19.90 sekian. Berarti ada koreksi nanti di debit 860 dari yang jurnal tadi. Nah, ini jurnal yang ini, guys. Nah, udah. Terus ada PPh, oh ya, PPh 23 sama 25-nya ya belum kita ini ya. Nah, kita ke sini, guys. Nah, oke, jadi ini ada beberapa narasi ya, guys. Nah, berdasarkan pemeriksaan BPK, itu BBK ya, bukan BPK. BBK terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan. Dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Nah, ya di sini tuh ini guys, ada jurnal koreksi ya, beban promosi pada beban perjalanan dan akomodasi 60 juta. Ini cuma direkas saja sih. Karena beban komisi penjualan itu kita anggap sebagai beban promosi aja gitu. Nah, ya itu kan. Nah, ini jurnal yang tadi sama aja, kayak M2 ini. M21 ya. Ini. Nah, terus lanjut ya. Atas pemeriksaan BBK nomor 02/11 tanggal 15 November 2018, pembelian telepon genggam Samsung sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan dan kantor. Nah, ini juga salah ya, guys. Kenapa ke akun ini gitu kan? Padahal kan bukan menjadi aset perusahaan kan, tapi dia diberikan untuk relasi bisnisnya. Berarti bisa kita
bebankan ke sini, beban jamuan dan representasi pada perlengkapan kantor, 4.500.000. Kita reklas saja. Nah, udah. Terus ada lagi. Atas pemeriksaan BBM nomor 02/09 tanggal 14 September 2018, penjualan kardus bekas sebesar 20 juta dicatat sebagai berikut, yaitu Bank Lopo pada representasi jamuan 20 juta. Nah, ini kurang benar ya. Kenapa di sini representasi dan jamuan gitu. Nah, harusnya gimana gitu? Ya kita reklas saja. Beban jamuan dan representasi 20 juta di debit. Nah, terus kita anggap penjualan kardus bekas ini tuh sebagai pendapatan lain-lain gitu. Jadi di kredit pendapatan lain-lain 20 juta. Nah, gitu ya guys. Di reklas. Terus ada nih, berdasarkan pemeriksaan BBK nomor 02/01 tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Nah, jadi kan, ini jurnal yang udah dibuat klien itu baru kayak gini, beban kesejahteraan pada Bank Lopo 10 juta. Nah, harusnya kan di sini 100 juta ya. Berarti kita tambahin aja beban kesejahteraan karyawan pada Bank Lopo 90 juta. Nah, terus lanjut ada lagi guys. Atas pemeriksaan beban jasa profesional, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Nah, di sini jasanya ambil di mana nih 20 juta ya? Ada ya, Ca? Di mana ya, Ca? Ambil di mana sih ini, Ca? Yang mana? Ca, ada nggak? Halo? Ini yang jasa akuntannya 20 Yang juta. warna merah itu, Dew. Yang warna merah. Kamu garisin tadi, ya bukan? Maksudnya itu bukan? Oh iya. Mana nggak ada tulisan. Neraca Oh, di neraca. Oh, angkanya. Berarti ambil di buku berapa, Ca? buku 1, Di atas banget ya? 15, halaman 15 kalau nggak salah. Waduh. Di PL3 ada itu. Cek aja PL3. Oh, PL3. Oke, bentar guys. PL3 ya. Oh iya, di sini ada. Mana sih akuntansi jasa? Oh iya, 20 juta. Oke. 20 juta ya. Ya, 20 juta asumsi tarif PPh 23-nya itu 15% ya. Berarti kan di sini beban PPh 23 pada utang PPh 23 3 juta. Terus ini pajak penghasilan badan harus dihitung kembali dengan tarif yang sesuai dengan pasal 17C UU PPh tahun 2008. Dengan memperhatikan, dengan memperhatikan semua jurnal penyesuaian dari soal-soal sebelumnya. Berarti modul-modul sebelumnya gitu itu dihitung juga ya, guys. Kalau ada terkait ininya nanti pajak penghasilannya. Nah, buat perhitungannya itu ada di sini. Nah, ini Eca aja yang jelasin, Eca. Halo. Ya, kamu jelasin yang ini, Cak, PPh badan. Oke. Jadi yang pertama itu kan kita ngelakuin koreksi atas laba. Nah, laba sebelum koreksi fiskal itu ada tadi di PL3. Diambil dari PL3 ini. Yang 4. Mana tuh? Bukan PL3 kali, Cak. Dari mana ya? Atau enggak kamu yang mau share screen aja biar lebih enak kemananya. Ini aku kirim ya. Bentar. Halo, Cak. Udah belum, Cak? Udah kelihatan belum? Oke, udah. Oh, dari yang ini salah.
Jadi yang pertama itu kan kita taruh dulu nih di paling atas laba sebelum koreksi fiskal. Tapi yang udah di-adjust sama auditor. Yang ini, laba sebelum pajak. Tadi apa ya? Oh, ini. Terus kalau misalkan diulik-ulik lagi, materi sebelumnya itu kan ada yang namanya perbedaan tetap sama perbedaan temporer. Selain itu ada juga penyesuaian positif, ada penyesuaian negatif. Nah, perbedaan permanen itu diakui menurut akuntansi komersial, tetapi tidak diakui menurut fiskal atau pajak, yang ada deductible expense atau non-deductible. Terus di sini ada sumbangan. Sumbangan itu kalau misalkan di materi pajak, mana nih sumbangan? Nah, ada beberapa sumbangan yang bisa menjadi deductible expense, tapi kayak ini nih contohnya yang poin I, terus ada poin M, poin J, sama poin L. Tapi di sini diasumsiin sumbangannya itu selain yang tadi. Jadi dikategorikan sumbangannya itu sebagai non-deductible expense. Kalau non-deductible expense artinya harus kita tambahin lagi kan, biar jadi koreksi positif. Terus ada juga jamuan dan representasi. Ini tuh apa sih? Ini tuh natura. Natura kalau misalkan di sini itu kan non-deductible expense juga ya. Nah, nih. B. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Jadi kita harus koreksi positif juga, kita tambahin. Terus ada penyesuaian negatif. Itu tuh pendapatan bunga. Kenapa? Karena pendapatan bunga ini kan final kan. Jadi kita keluarin. Selain itu ada perbedaan sementara. Perbedaan sementara itu kan selisih antara penyusutan akuntansi sama fiskal ya. Penyusutan akuntansinya itu kita ambil dari PL3 yang tadi saldo yang udah di-adjust sama auditor. Mana nih? Penyusutan di 125. Terus penyusutan fiskalnya kita yang diketahui dari si ininya nih di tabel ini. Bukan yang ini salah. Mana sih? 7, 6. Oh, ini nih. Benar itu. Iya. Oke, terus kita jumlahin. Akhirnya nemu laba kena pajak yang setelah koreksinya sekian. Nah, ini kita mau ngitung PPh penghasilan badannya. Karena ini kan 2018 ya. 2018 itu kalau misalkan peredaran brutonya atau penjualannya itu lebih dari 4,8 M, tarifnya itu 25%. Jadi kita langsung kaliin aja profitnya, profit fiskalnya dikali 25%. Hasilnya 1 M sekian. Terus ada pajak dibayar di muka. Ini udah diketahui. Nah, ini nih, 494.250.000. Terus sisanya adalah utang pajaknya, selisihnya. Nah, di sini kita jurnal. Jadi jurnal awalnya itu kan beban pajak penghasilan, nih dari yang ini, 1074. Terus ada ada kasnya dulu, karena itu kan
ini nih, pajak penghasilan dibayar di muka, terus ada utang pajaknya. Tapi yang seharusnya itu sesuai perhitungan auditor adalah 1118 sekian. Kasnya tetap sama, tinggal utang pajaknya disesuaikan. Nah, jadi tinggal kita koreksi karena kan kurang membebankan kan. Pajak penghasilannya dicatat, beban pajak penghasilannya dicatat kurang. Apa sih? Understated. Terus utang pajaknya juga understated. Jadi tinggal ditambah selisihnya. Halo? Halo. Oh ya guys, buat yang ini dulu nih, Rekon ada yang beda nggak pendapatnya? Soalnya ini penuh dengan asumsi. Tadi ada Dwi kan ya, Wi? Gimana Wi kelompokmu, Wi? Labanya beda loh. Beda. Labanya beda, Pak. Hah? Ya, makanya stres. Labanya beda. Itu berapa 4 juta kan ya? Ya, Oh, ininya ya? Iya, kita Oh, tuh dapat laba sebelum pajak itu malah 5 miliar loh. nggak bisa. Serius. Itu dari mana? Ini kan dari A3 Dari ini. yang iya dari A3 itu. Dengan segala macam koreksinya. Iya sih, karena ini kan berhubungan sama yang sebelum-sebelumnya. Oh itu tuh Iya, beban pokok penjualannya betul. itu harusnya ada 50 juta di debit, ya pokoknya gitu, ada beberapa yang beda. Nah, iya sih. Susah sih ini, karena Karena dari awal jadi kita tuh udah beda ya, asumsi nggak sih? iya, nah itu. Tiap kelompok itu udah beda asumsi masalahnya dari Iya, awal. jadi untuk beban ini tuh jadi semua dari yang modul 2 ya. Iya, Ya modul 2 ya. 2, 3, Ini dari 4, modul dan 2 seterusnya. sampai yang kemarin itu dibuat daftarnya, kemudian dimasukin ke sini. Gitu. Iya, makanya emang bisa, apa ya, kemungkinan besar beda-beda sih. Tapi kayaknya Tapi angka yang kalau secara konsep iya, ya yang udah penting sama aja konsep sih. sih. Iya, betul. Berarti tinggal M2 aja, Cak. Yang tadi dikoreksi, terus udah kan. nah kalau yang M2 ini, oh ini ada perhitungannya. Oh ini tadi udah. Ini udah. Oke. Ini kan diketahui dari soalnya ya. Perkalian udah ada di buku 2. Nah, terus kita tinggal bikin penyesuaiannya terhadap utang pajak PPh 21 itu ada di jurnal koreksi di awal. Yang atas ini nih. Beban gaji utang PPh 21 pada beban lain-lain sebesar 8640. Perhitungannya juga bisa dilihat di catatan. Nah, yang ini nih, sama kayak ini. Nah. Terus, utang pajak PPh 23 penyesuaiannya itu 3 juta. Ada di jurnal koreksi juga. 44. Ini. Yang tadi jasa akuntan. Utang PPh 23 di kredit. Terus ada lagi ini yang barusan kita hitung 43966. Ini koreksinya di kredit 43966. Terus yang terakhir PPN keluaran. Ini ada di modul-modul sebelumnya, modul 2. Modul 2 nih. PPN keluaran di debit
ada 1 juta ditambah 2 juta. Jadinya 3 juta. Di kredit ada 18 juta. Terus dijumlah. Jadinya sekian. Utang pajak PPh 21-nya 19.940. Utang pajak PPh 23-nya jadi ada 3 juta. Utang pajak PPh 25, 29-nya ada 624 juta sekian, dan PPN keluarnya ada 2.806.503. Oke, gitu guys. Oke, ada yang mau nanya guys, atau menurut kalian gimana gitu harusnya atau apa gitu? Kayak ada detail-detail yang miss gitu, mungkin dari yang pengerjaan ini gitu. Ya mungkin dari angka beda, tapi kayak mungkin ada kayak satu perhitungan yang miss gitu, atau satu konsep yang salah gitu, bilang aja. Kita juga ini jujur kayak aku juga ini bingung sih, kayak belibet gitu kan. Coba Soalnya yang bawa pajak gitu. apa ya? Yang PPh badan tuh, pulang tuh. PPh Tadi baru badan, masuk ke PPh badan. yang tadi yang mana yang PPh 225 Ini yang 2529 itu, yang perhitungannya. Yang tadi koreksi fiskal. oh ini ini kan ini ya. Ah, itu yang penyusutan akuntansi 125 itu dari mana? Ini dari ini nih. A31. Bukan. Dari ini. PL3. Jadi langsung saldo akhirnya. Ini beda juga sih kayaknya. Beda nggak ya? Kayaknya bisa beda-beda deh, tergantung asumsi di sini kan. 125, 22, 29, 250. Itu bawahnya yang dari kemarin bukan? Ini. Yang aset tetap ya 250. Iya, dari aset tetap modul 7. Bentar. Beda-beda pusing jadi. Soalnya akumulasi gitu. Kalau tiap modul nggak ada kaitannya itu mungkin lebih ini sih, lebih nggak pusing. Penyusunan ini berarti ini kan, maksudnya beban tahun berjalan kan? Iya, Ini nih 250-nya dari ini, jumlah ini yang kemarin. 25920, terus yang tadi yang di debitnya ini. Mana tadi ya? Bukan yang ini. Oh, tadi PL3 ya. Punyamu gimana, Wid? Berapa angkanya? Ini yang salah siapa sih? Beda, Tris. Iki ini gimana dah Iki? Aduh. Nah, ini bagiannya Iki kan. Di pas gue cek lagi yuk. Beda banget jauh. Kalau yang punya aku tuh harusnya kan sama semua kan jurnal kemarin. Harusnya. Maksudnya secara umum. Sama yang dipresentasi nama yang kemarin. Iya, beda-beda dikit lah paling. Tapi ini jauhnya, bedanya jauh. 300 dapatnya. Yang ininya. Apa Iya. yang ini? Yang tadi 125. Oh, ini 125. Cek dulu aja sama yang ini Excel kemarin dulu itu. Punya kelompok yang udah presentasi aja yang jadi acuan. Udah sama.
Tapi kok bisa beda jauh ya? Ya udah nggak apa-apa, lanjut dah. Pusing lah ya. Ini tadi apa yang belum ya? Udah ya? Ini. Udah semua. Cuma Guys, ya yang lainnya guys. Ada udah semua yang tapi mau tanya. beda. Iya. Bener. Ayo Tan, tanya dong Tan. Sudah, Hah? sudah. Oke, Udah apa? Sudah pusing. sudah. Enggak, ini baru aku merhatiin banget loh. Oh iya, Aduh, satu aduh. lagi. Apa? Apa tuh, Wi? Yang utang ya tadi ya? Utang PPh 21 kalau nggak salah. Utang PPh 21 Iya, ya. mana ya? Itu berarti M2. saldo. Oh, ini. Bukan. Iya. Iya, M2. Ini, apa yang ini? Yang atas M2. Ini. Itu M21 kan? Iya nggak sih? Gue ini. Nah, ini. Ya, ini. Yang peraudit itu saldonya saldo sisa, maksudnya saldo utang yang belum disetor apa gimana? Itu 19 kan? Atau misalnya itu sebenarnya tuh peraudit itu keseluruhannya? Yang belum 19 itu kotornya. kekurangan PPh 21 yang belum dibayar Mm-mm. per Desember harusnya. Tadi kan ini udah di M berapa ya? M211 apa ya? Coba cek. Nah, itu tuh. M21. Nah, scroll atas. Nah, itu kan ada yang PPh 21 auditor sama menurut klien. Nah, itu selisihnya itu aja. Karena tadi beda kan ya. Kalau menurut klien yang tadi, yang Bistri, dia nyampe 14 juta karena tadi PTKP-nya salah. Terus ada juga yang beda tadi itu siapa Yadi ya. Jadi menurut klien 10 juta 213. Padahal setelah dihitung cuma 2 jutaan gitu kan. Berarti ada selisih gitu. Nah selisihnya tuh ini 8 juta 640.000. Oke, berarti cuma langsung ininya ya, langsung sisanya aja yang harus Iya betul. Ya utangnya tuh masih berapa gitu, utang yang masih harus dibayar. Nah kalau kalian BPJS-nya pakai tarif berapa persen yang mungkin beda lagi sih. Tapi aku lihat di YouTube juga asumsinya karena BPJS nggak ada info lagi gitu, ambil yang dari SPT gitu, bukti potongnya. Karena diasumsiin aja udah bayarnya udah sesuai. Oke guys, ada lagi? Kalau nggak ada, ya udah kita cukupkan. Cica kayaknya cukup Cica. Stop share ya. Oke, di stop record juga. Oh iya, lupa. Oke. Oke.